warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kita perpanjang sebentar i'tikaf kita sambil mudzakarah melanjutkan ngaji fikih kita. Sebelumnya kita kirim al-Fatihah untuk guru-guru kita dulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam azwajuhu wa dzurriyyatuhu alaihi ya khana uzran wa abra sallallahu alaihi wasallam Aisyah Zainuddin Al-Malibari Allahumma fa'ala qawlan fi ad-darain al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kita lanjut. Kemarin terakhir kita membahas tentang takfinul mayyit, mengkafani jenazah, mengkafani mayit. Kemudian sekarang fasal fi sholati 'alal mayyit, dalam menerangkan salat kepada mayit. Idza mata syakhsun, kalau seseorang mati atau wafat, jaza maka boleh al-i'lamu, memberitahu, mengumumkan, bimautihi, terhadap kematiannya, liman, bagi orang, la ya'lamu bihi, yang tidak tahu. Bal in qasada bihi kathratul musallin, bahkan kalau tujuannya supaya memperbanyak orang yang mensolati jenazah ini, fahuwa mustahabun, maka itu sunnah. Jadi mengumumkan kematian, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, nah, ini boleh, hukum asalnya boleh. Kemudian kalau misalkan tujuannya supaya yang sholat itu tambah banyak, justru malah lebih sunnah, hukumnya lebih utama lagi. Wa innamal ladzi yukrahu, adapun yang dimakruhkan, dzikrul ma'athir wal mafakhir, adalah menceritakan jasa-jasanya dan juga kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Wa tatawufu, dan berkeliling bainan nasi, di antara manusia, bidzikri hadzal asya, dengan menyebutkan itu semua. Wa hadza na'yul jahiliyah, maka ini disebutkan dengan na'yul jahiliyah. Ini orang jahiliyah dulu kalau ada orang wafat, maka dia ceritakan ini jasanya begini, jasanya begitu, dan sebagainya. Nah, ini tidak baik, itu makruh. Adapun kalau hanya sekedar mengumumkan saja, maka itu boleh. Dan kalau memang maksudnya justru memperbanyak orang yang sholat kepada jenazah tersebut, menjadi mustahab atau sunnah. Wahiyya, sholat jenazah itu fardu kifayatin, adalah fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah, dalam artian kalau sudah dikerjakan oleh sebagian orang, maka kewajiban itu gugur dari yang lain. Sedangkan kalau fardu ain, walaupun orang lain sudah mengerjakan, maka tetap tidak gugur atas diri kita kewajibannya itu. Salat subuh, ini fardu ain, udah ada yang sholat, saya udah sholat. Enggak begitu. Kalau salat subuh atau salat 5 waktu, salatul maktubat, itu fardu ain. Adapun fardu kifayah adalah amalan fardu yang kalau sudah dikerjakan oleh sebagian orang, maka sudah gugur. Walau sulliya alaihi, seandainya ada jenazah sudah disolatkan, fahadara syakhsun, kemudian ada hadir, datang orang baru datang, lam yusalli alaihi, yang belum sholat, belum mensolati, telat datangnya, nudiba lahu sholatu alaihi, sunnah baginya untuk sholat kepada jenazah tersebut. Jadi tidak masalah misalkan ada jenazah, kemudian sholatnya itu bergiliran, sambil nunggu, misalkan ada nunggu siapa begitu, atau kerabatnya, atau nunggu untuk menggali kuburnya. Nah, kemudian sholatnya itu bergantian, mungkin satu rombongan pertama sholat, kemudian berikutnya lagi, rombongan berikutnya sholat lagi, tidak masalah.
Wala yungdabu, dan tidak disunnahkan liman shallaha, bagi orang yang sudah sholat jenazah, i'adatuha, mengulangi sholatnya ma'al jamaah, bersama jamaah. Saya sudah sholat jenazah, kemudian ada orang sholat lagi, tidak disunnahkan untuk ikut lagi, mengulangi lagi sholatnya. Fa'in a'adaha, kalau memang sengaja dia mengulangi sholat jenazah itu, jazat, boleh saja. Wa waqa'at sholatuhu naflan, maka status sholatnya adalah sholat nafil atau sholat sunnah. Wa tasihhu sholatu ala mayyitin ghaib, dan sah juga sholat kepada jenazah yang ghaib. Maksudnya ghaib itu bukan nggak kelihatan ya. Maksudnya ghaib itu tidak ada di majelis, tidak ada di tempat sini. Anil baladi, dari kampung. Bi ayyakunal mayyit, sekiranya mayit itu bimahallin, di tempat, ba'idin, yang jauh, anha, dari kampung itu, bihaitsu la yunsabu ilaiha urfan, indikatornya adalah tempat tersebut sudah dikatakan tidak termasuk kampung ini. Salat gaib itu diperbolehkan untuk jenazah yang di luar kampung. Misalkan di Anyarsari, gitu. Di Anyarsari, sudah di luar Anyarsari, nah maka baru boleh kita salat gaib. Tapi kalau masih di Anyarsari, kita di sini juga, maka tidak boleh salat gaib, mesti datang. Jadi kalau salat salat jenazah, ya kita datang. Tapi kalau misalkan salat jenazahnya itu jauh, misalkan di luar kampung yang jauh, ataupun di luar pulau, di luar kota, maka itu salat gaib boleh dan sah. Fala tasihu, maka tidak sah salat gaib ala ghaibin, kepada jenazah yang tidak ada, jenazah yang gaib, an majlisi, dari majlisnya, dari tempatnya, fiha, di dalam kampung itu, wa in kaburat, walaupun kampungnya itu besar. Jadi tidak sah salat gaib kalau jenazah itu masih dalam kategori di kampung itu, walaupun kampungnya terhitung besar, mesti kita mendatangi. Na'am lau ta'adzarul hudur, tetapi kalau misalkan memang ada uzur untuk bisa hadir menghadiri jenazah itu, binahwi habsin, misalkan di penjara, au maradin, atau sedang sakit, jazat as-salatu alaihi hina idzin, maka boleh salat gaib. Misalkan di penjara di tahanan, kemudian jenazahnya sebenarnya dekat, masih dalam kampung itu juga, tapi dia terhalang untuk bisa hadir, maka misalkan yang wafat itu kerabatnya atau siapanya, maka boleh untuk salat gaib. Tapi sebenarnya perlu catatan, salat gaib itu adalah untuk jenazah yang jauh dari kampung atau di luar kampung, kecuali ada uzur-uzur tertentu yang tidak menghalangi untuk bisa hadir ke jenazah tersebut. Wala budda fi sihhati hadhihi shalah, dan diharuskan untuk sahnya salat gaib ini, ayya'lama, untuk mengetahui, aw yadhunna, atau prasangka kuat, annal mayyita, sungguhnya mayit, qad ghusila, sungguh telah dimandikan. Jadi kalau kita mau salat gaib, begitu dengar kabar, nih sini wafat, langsung salat gaib. Tunggu dulu. Syaratnya harus kita tahu bahwa jenazahnya sudah dimandikan dulu. Karena tidak boleh mensolatkan sebelum dimandikan. Maka nanti kita tunggu kabarnya, sudah dimandikan belum? Nah, oh ini sudah, baru kita salat gaib. Tapi kalau belum dimandikan atau kita tidak tahu, maka tidak sah salat gaib itu. Wa illa, kalau misalkan belum dimandikan, lam tasihha, maka tidak sah salatnya. Wa tasihhu aidan, dan sah juga as-salatu, salat ala mayyitin madfun, kepada mayit yang sudah dikubur. Mayitnya sudah dikubur, kita telat datang, maka boleh salat ke jenazah yang sudah dikuburkan. Bi syarti alla yataqaddam ala qabrih, dengan syarat dia tidak lebih maju atau tidak di hadapan kubur. Ya, posisinya sama seperti salat jenazah itu. Posisinya seperti salat jenazah, kita di belakang kuburnya. Di khabari syaikhain, karena ada hadis Bukhari Muslim,
annahu sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabri imra'atin, beliau salat ke pada kuburnya seorang wanita, takumul masjidah, yang biasa atau sering nyapu masjid. Jadi ceritanya ada sering wanita yang sering nyapu masjid, bersih-bersih masjid, kemudian wafat. Dan karena ya orang biasa, ya orang istilahnya marbot lah, dan nggak begitu dikenal, cuman kerjanya nyapu-nyapu masjid, kemudian wafat, Rasulullah nggak dikabari. Kemudian selepas dikuburkan, baru Rasulullah tahu, oh kenapa kalian nggak ngabari, kalau ada orang wafat kabari saya. Kemudian Rasulullah mensolati jenazah yang sudah dikubur, mensolati di atas kubur wanita tadi. Kemudian Nabi mengatakan, saya melihat dia masuk ke dalam surga sebab amalnya suka membersihkan masjid. Allahu Akbar. Wa yajuzu, dan boleh juga wajaza, dan boleh fi'luha, mengerjakan salat jenazah fil masjid, di masjid, bila karahatin, dengan tanpa kemakruhan. Bal huwa mustahabun, bahkan disunnahkan. Mengerjakan salat jenazah di masjid sunnah, atau di luar masjid juga enggak masalah. Wa yajuzu, dan boleh ayyusalliya, untuk mensolati ala janaiz, ke atas beberapa jenazah, solatan wahidah, satu solat. Kalau misalkan jenazahnya, mayitnya banyak, 5, 10, jadi kan satu solatnya gimana? Boleh. Bisyarti ridho auliyaihim, dengan syarat wali-walinya ridho. Keluarga-keluarganya sudah ridho, enggak masalah. Kan solat jenazahnya ada 2, 3. Gimana kalau langsung aja solatnya bareng-bareng, satu kali solat? Boleh, dengan syarat wali-walinya dari jenazah ini ridho semuanya. Fayanwi, maka dia niat as-salat alaihim ijma'lan, salat kepada seluruh jenazah itu dengan secara umum atau secara global. Bayyakula, contohnya usolli ala man hadara min amwatil muslimin, saya niat salat kepada yang hadir dari jenazahnya orang muslim. Jadi siapa di sini yang hadir, walaupun saya tidak ngerti namanya, langsung aja usolli ala man hadara min amwatil muslimin, saya niat salat kepada yang hadir di sini, jenazah-jenazah yang muslim, langsung Allahu Akbar. Walakinnal afdal, tetapi yang lebih utama, ifradu kulli janazatin bisolah, yang paling lebih utama adalah masing-masing jenazah satu sholat, itu lebih utama lagi. Soal jenazahnya ada 5, ya 5 kali sholat, satu. Tapi kalau misalkan mau ringkas, asalkan ada ridho dari wali-walinya, maka tidak masalah, seluruh jenazah jadikan satu sholat saja. Wa hakun nasi, dan yang paling berhak bil imamati, untuk menjadi imam fi sholati, di dalam sholat jenazah ini, alal mayyit, kepada mayyit itu, abuhu thumma jadduhu thumma ibnuhu thumma ibnu ibnihi, bapaknya, kakeknya, anaknya, cucunya, saudaranya, intinya ringkasnya kerabat-kerabatnya lah. Itu lebih berhak untuk mengimami sholat jenazah. Wa dzalika li anna al-qasda min as-salati alaihi ad-du'a. Kenapa kok demikian? Yang lebih berhak itu adalah kerabat-kerabatnya. Karena di antara maksud sholat jenazah itulah doa kepada jenazah. Ya. Wa du'a'u haula aqrab wa arja ilal ijabah. Sedangkan doanya kerabat-kerabat ini itu lebih dekat, lebih pantas untuk diijabah. Jadi lebih dekat kepada diterimanya doa mereka. Li'annahum afja' bil mayyit, karena mereka ini yang paling menderita, paling bersedih dengan berpisah dengan jenazah itu. Min ghairihim, dibanding yang lain. Kemudian posisinya gimana? Posisi sholat. Wa yundabu, disunnahkan ayyaqifa, untuk berdiri, al-imamu, imam, ingda ra'sid dzakari, di sisi kepalanya jenazah yang laki-laki.
wa ajizatil mar'ati, sedangkan kalau wanita maka berdiri di posisi di pantat atau di pinggang. Jadi kalau imam posisi berdirinya di mana? Kalau jenazahnya laki-laki maka di kepala, lurusnya kepala. Nah, lurus dengan kepala itu berdiri di situ jadi imam. Kemudian kalau jenazahnya wanita perempuan maka berdiri di mana? Di pantat atau di pinggang, pokoknya di tengah tubuh. Itu posisi berdirinya, itu sunnah. Wa yundabu, dan disunnahkan juga ayyaj'ala sufufahum, menjadikan sof salat jenazah itu salasatan 3 sof. Haitsu kana al-musalluna sittatan fa aktsar. Sekiranya misalkan minimal salat orang yang salat itu ada 6. Kalau 6 ya 2 2 2 dijadikan 3 sof. Lil khabari sahih, karena ada hadis sahih mengatakan man shalla alaihi salasatu sufufin faqad aujab. Barang siapa atau jenazah siapa yang disolatkan oleh 3 sof, nggak dijelaskan, maksudnya nggak dijelaskan jumlahnya berapa, yang penting sofnya 3 sof, faqad aujaba, maka dia wajib masuk surga. Ai qad ghufira lahu, maksudnya diampuni. Amma idza kanu dunaha, adapun kalau misalkan di bawah 6 orang, jumlahnya yang nyolatin di bawah 6 orang, fala yutlabu dzalik, maka tidak dituntut harus 3 sof. Minimal ya 6 lah. Kalau 6 dibuat 3 sof boleh, tidak masalah. Tapi kalau di bawah 6 ya tidak dituntut untuk jadi 3 sof. Wa yashtaratu, dan disunnahkan fiha, di dalam salat jenazah, ithnani, ada 2 syarat. Yang pertama taqaddumu ghuslil mayyit, untuk sahnya salat jenazah itu yang pertama taqaddumu ghuslil mayyit, mayitnya sudah dimandikan dulu, yang pertama. Kemudian yang kedua, alla yataqaddama 'alal mayyit, berdirinya tidak di depan mayit, berdirinya tidak boleh melewati mayit. Amal mayyitul ghaib, adapun kalau mayitnya yang ghaib, mayitnya salatnya ghaib, fala yadurru fihi kaunuhu wara'al musalli, maka tidak masalah posisi jenazah itu di belakangnya seorang salat. Maka kalau salat jenazah ya menghadap kiblat. Apa salat jenazah? Salat ghaib, ya salat ghaib. Misalkan posisi mana jenazahnya itu di timurnya. Ya kita tetap menghadap kiblat. Tapi kalau misalkan sholat jenazah, maka kita posisinya di belakangnya jenazah, di belakang mayit. Berikutnya sekarang rukun-rukunnya. Wa amma arkanuha, rukun-rukunnya sholat jenazah, fasab'atun, ada 7. Yang pertama an-niyatu, niat, kaniyati ghairiha, seperti niatnya selain sholat jenazah. Minas salawati, dari beberapa sholat. Ya niat, pokoknya niat, saya niat sholat jenazah. Fayajibu fihal qasdu wa ta'yin li sholatil jenazah, maka wajib qasdu itu menyengaja sholat, usolli, itu saya sengaja sholat, wa ta'yinu li sholatil jenazah, dan menentukan bahwa sholat yang saya kerjakan ini adalah sholat jenazah, bukan sholat yang lain. Kemudian yang kedua al-qiyamu, rukun yang kedua berdiri, lil qadiri alaihi, bagi orang yang mampu berdiri. Fa in ajaza, kalau nggak mampu, anhu, dari berdiri, qa'ada, maka duduk. Fattaja'a, kemudian kalau nggak mampu duduk maka tidur miring, dan seterusnya. Sebagaimana penjelasan tentang berdiri di salat fardu ain. Yang pertama tadi niat, rukunnya. Kemudian yang kedua apa? Berdiri bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya duduk, nggak mampu ya berbaring. Kemudian syarat yang ketiga, arba'u takbirat, adalah 4 takbir, harus 4 takbir. Kemudian yang keempat, qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Wa yusannu, dan disunnahkan juga ayat ta'awwadha, membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sunnah, qabail Al-Fatihah, sebelum membaca Al-Fatihah. Kemudian yang kelima, as-salatu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akibat tsaniyah,
setelah selesai takbir yang kedua. Jadi salawat kepada Nabi pada takbir yang kedua. Fala tujzi'u, maka tidak mencukupi salawat itu fi ghairiha, di selain takbir kedua. Kemudian yang keenam, ad-du'a lil mayyit, doa untuk jenazah. Li'annahu wal maqsudul a'zam, karena doa untuk jenazah ini memang maksud yang utama, yang paling besar dari salat jenazah itu. Wa yakfi fihi ma yantaliqu fihi ismud du'a, maka cukup doa untuk jenazah apa saja, yang penting itu doa untuk jenazah. Walaupun cuma Allah maghfir lahu, hafalnya cuma itu tok. Allah maghfir lahu warhamhu, udah selesai. Tidak masalah, asalkan itu memang sudah dikatakan sebagai doa untuk jenazah, maka sudah mencukupi. Kemudian yang keenam, assalamu ba'da takbirat, adalah salam selepas takbir yang 4 tadi itu semua. Saya ulangi, rukun sholat jenazah itu ada 7. Yang pertama niat, yang kedua itu berdiri, yang ketiga 4 kali takbir, ya. Kemudian yang keempat itu baca Fatihah, yang kelima sholawat setelah takbir yang kedua, kemudian yang keenam itu doa untuk jenazah, kemudian yang ketujuh salam. Kemudian wa tusannu ziyadatu wa barakatuhu, ketika salam disunahkan untuk tambah wa barakatuh fi hadhihi shalah, di dalam salat jenazah ini. Kalau salat fardu, salat maktubat, salat 5 waktu, selain salat jenazah tidak disunahkan tambah wa barakatuh. Ismanaya assalamualaikum warahmatullah, selesai. Tapi kalau salat jenazah ditambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salat jenazah. Wallahu a'lam. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau yang biasa kita kerjakan selepas salat takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca salawat bebas, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, selesai, atau sallallahu ala sayyidina Muhammad, mudah. Tapi salawat yang sempurna, salawat yang paling afdal adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma, seperti salawat di dalam tahiyat tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang paling utama salawat Ibrahimiyah. Kemudian selepas takbir yang ketiga kita doa untuk jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, atau yang selainnya. Pokoknya doa untuk jenazah, walaupun bukan doa-doa yang tertulis di buku, doa yang bagaimana boleh, tidak masalah. Dan disunahkan memperbanyak doa untuk jenazah, dipanjangin bagus. Kemudian selepas takbir yang keempat itu tidak ada doa yang wajib. Tidak ada doa yang wajib. Hanya saja disunahkan kita baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu sunnah. Tidak baca juga tidak masalah. Habis takbir keempat Allahu Akbar langsung salam, itu boleh saja. Tetapi disunahkan begitu doa untuk kita dan jenazah. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah jangan engkau halangi kami dari pahala salat ini. Wala taftinna ba'dahu, dan jangan engkau fitnah kami, maksudnya jangan engkau jadikan kami orang-orang yang mengerjakan maksiat selepas kami mensolati jenazah ini. Waghfir lana wa lahu, dan ampuni kami dan juga untuk jenazah ini. Wallahu a'lam. Oke, sedikit-sedikit besok insyaallah pembahasan terkait jenazah-jenazah yang di luar di luar umum, seperti misalkan kalau bayi keguguran bagaimana, orang yang mati syahid bagaimana. Nanti kita bahas insyaallah pertemuan depan. Sedikit-sedikit supaya bisa dipahami dengan baik. Tidak ada yang bertanya? Ya cukup, semoga Allah fahamkan kita. Allah istiqomahkan dalam amal. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.